Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin jamaah Mas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah saya sebentar untuk memaparkan selayar pandang tentang program-program yang ada di MT Darul Ilmi. Alhamdulillah sampai detik ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala program-program MT masih terus eksistensi berlanjut di Masjid Baitur Rahim ini. Ini adalah acara rutin bulanan yang diadakan setiap Ahad pertama. Adapun program-program yang akan disampaikan atau yang perlu diketahui oleh jamaah semua bahwa program-program yang ada di MT itu meliputi 3 tahap. Pertama, program bulanan. Yang kedua, program per 3 bulan atau per 4 bulan. Dan yang ketiga adalah program tahunan. Yang mana program yang bulanan itu adalah seperti yang dilakukan pada di tempat Masjid Baitur Rahim ini, program dakwah, ceramah, ngawas yang ada diadakan di Masjid Baitur Rahim ini. Ini adalah salah satu program yang kita ini bulanan. Kemudian program 4 bulanan pun ada. Ini biasanya insidentil tempatnya kita mencari tempat siapa yang bersedia bekerja sama dengan jamaah-jamaah yang biasanya mengajukan. Itu biasanya terjadi 4 bulanan. Dan yang ketiga adalah program MT Darul Ilmi yang tahunan, yang kebetulan tadi oleh Al-Ustaz Lukman oleh moderator dibawakan bahwa program tahunan itu jika kita di bulan sekarang mengadakan pengajian di masjid ini, nanti bulan depan tidak ada. Pertama karena memang ada berbenturan dengan suasana Idul Fitri. Yang kedua, kebetulan MT juga mempunyai program-program yang memang sedang dihadapi, yaitu program tahunan kebetulan, yaitu sunatan massal, kemudian bakti sosial dan tabligh. Yang mana sunatan massal itu nanti yang bertempat beralamat di Sukarman nanti itu sunatan massal akan merekrut orang atau anak 30 orang anak yang akan disunat. Kemudian santunan asatid bakti sosialnya itu akan diperkirakan sekitar 20 bingkisan yang akan disantunkan, yang akan diberikan kepada asatid tersebut. Kemudian tabligh am, itu tabligh am dilakukan atau dilaksanakan nanti oleh Al-Ustaz MP yang sekarang lagi tren di media-media televisi di dunia maya. Beliau sedang tren dan mudah-mudahan itu sejalan karena memang dia mengusung Quran Sunnah. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian selain itu program-program dakwah yang dilakukan oleh MT Darul Ilmi, di samping itu ada juga program-program yang sifatnya itu sosial, yaitu ada yang disebut dengan KKS, yaitu Counseling Keluarga Sakinah, yang biasa Bapak lihat di depan dan yang pernah membawa. Itu adalah program MT yang alhamdulillah berkat dukungan saudara sekalian, ikhwan sekalian, MT bisa berjalan sampai detik ini dengan program tersebut. Yang kedua adalah ada berupa kupon yang disingkat dengan kudo AI atau kupon donasi nanti. Karena MT sekarang masih berbentuk majelis taklim, ada keinginan untuk lebih spesifik lagi, lebih kuat lagi dari segi badan hukum. MT berkeinginan untuk membentuk sebuah yayasan. Maka di sini MT Darul Ilmi akan mengadakan membuat semacam kupon atau lelang wakaf nantinya, dari mulai 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 dan 100.000. Itu akan dibagikan ke jamaah sekalian
dan jumlahnya semua itu adalah kurang lebih 500 juta untuk perwakapan sebagai tempat atau sekretariat MT Darul Ilmi. Ini untuk mewujudkan cita-cita kita semua, MT sebagai badan yang bergerak di bidang dakwah dan sosial. Mudah-mudahan bisa bisa diambil manfaatnya baik oleh diri kita, di orang MT sendiri, dan bagi kita semua sebagai umat Islam pada umumnya. Kemudian selain itu, voucher sedekah tanah dan bangunan wakaf tadi, voucher wakaf Al-Quran juga ada di dalam MT Darul Ilmi. Voucher wakaf Al-Quran untuk pesantren, masjid, dan majelis taklim itu ada. Insya Allah jika kita memerlukan wakaf Quran, tinggal menghubungi MT Darul Ilmi saja. Kemudian yang kelima, penerimaan dan penyaluran JIS itu di bulan suci Ramadan ada juga. Ini sistemnya adalah metode bersedekah MT itu bisa ditransfer atau dijemput. Itu ada dua kategori, dijemput atau transfer. Ini nantinya bisa menghubungi pada tata usaha di MT Darul Ilmi. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, barangkali karena melihat efektivitas waktu, barangkali saya tidak akan panjang lebar menerangkan program-program MT Darul Ilmi. Yang jelas dari mulai sekarang kita akan rehat dulu, barangkali Pak Haji rehat dulu 1 bulan karena berbenturan dengan Hari Raya Idul Fitri. Kemudian kita untuk MT Darul Ilmi akan menghadapi kegiatan yang lebih besar lagi, yaitu acara tahunan, bakti sosial, tabligh am, dan sunatan massal. Insya Allah itu akan dilaksanakan di Sukamenat, di Masjid Al-Ittihad, yang akan diikuti oleh sunatan massal 30 orang anak, bakti sosial santunan asatidnya itu 20 orang, dan tabligh amnya akan dilaksanakan atau disampaikan oleh Al-Ustaz Ebli Effendi. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini program-program baik yang sedang dan akan dilaksanakan oleh MT Darul Ilmi ini menjadi sebuah manfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ini ada pencerahan bagi kita supaya kita jangan takut lagi, jangan ragu lagi berdakwah melalui bilmam, bilhal, dan bilisan. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemaparan tentang program-program MT yang akan dilaksanakan beberapa waktu ke depan telah dijelaskan oleh Ustaz Dede. Dan untuk selanjutnya, agar tidak minta waktu lagi, mari kita siapkan hati kita, siapkan pendengaran kita untuk menerima tausiah dari guru kita semua, Al-Ustaz Daya Haji Dede Rasulillah. Kami persilakan kepada Ustaz untuk memberikan tausiahnya. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kita akan melanjutkan kajian Baiti Jannati, rumahku adalah surgaku. Kajian kali ini ialah berkaitan dengan awal persiapan berkeluarga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh
Al-Bukhari, seseorang yang akan berkeluarga itu harus memperhatikan kesiapan fisik dan mental. Hadisnya, ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawmi fa innahu lahu wija'un. Ya ma'syar syabab, dalam arti lurus, wahai para pemuda, wahai para pemudi. Siapa yang sudah mampu di antara kamu untuk berkeluarga, fal yatazawwaj, maka nikahlah. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawmi. Siapa yang belum istita', belum mampu, maka hendaklah saum. Fa innahu lahu wija'un, maka saum dapat menjadi tameng. Dari ini jadi dasar orang yang akan berkeluarga harus memperhatikan kesiapan fisik dan mental. Hal itu diambil dari kata-kata syabab yang suka diartikan pemuda dan pemudi. Sebenarnya syabab itu bukan pemuda dan pemudi, tapi syabab itu nama satu perkembangan mental seseorang. Jadi syabab itu perkembangan mental, tahapan perkembangan mental. Tahapan perkembangan mental yang sudah matang, itulah syabab. Nasi Ulwan, salah seorang pakar pendidikan muslim yang mendunia, beliau membagi tahapan-tahapan mental seseorang dari 0 sampai 7 tahun. Ini disebut masa tufulah, kanak-kanak. Ini mentalnya. Pada masa ini dan pemikiran, tapi berfungsi. Karena itu Islam sudah melakukan pendidikan pada masa ini. Perintahlah anak itu ketika berusia 7 tahun untuk melaksanakan sholat. Padahal anak 7 tahun itu sebenarnya belum mukallaf, nah masih kanak-kanak. Tapi kenapa masa 7 tahun itu mesti diperintahkan untuk melakukan sholat? Untuk takwid, pembiasaan. Dibiasakan sejak kecil. Padahal pikiran belum berfungsi, tapi fitrah sudah dibiasakan dalam kebaikan. Yang diajarkan kepada anak usia 7 tahun pada dina hadis na'man sepuluh sholat, kita masih berpikir lain. Kira-kira apa saja yang bisa diajarkan ketika dia berusia 7 tahun. Di antaranya saum. Saum dikiaskan kepada sholat. Anak 7 tahun diperintahkan untuk saum. Mungkin orang berpikir, masa mungkin 7 tahun saum?
Berarti 7 tahun mah SD kelas berapa? Kelas 1. Dan tekuateun ari pendidikan teh tansiah. Pengembangan. Ari pengembangan itu tadrijiyah, bertahap. Maka ngadidik sauna ge kudu bertahap. Ari sauna sabaraha saum ulang ayeuna saum kan? Saum sabaraha kali? Sakali. Tak budak umur 7 tahun mah saurna 4 kali. Tuh bener, bener. Tanwiyah mah sabab tadrijiyah bertahap. Jam 4 saum. Oke, jam 10 saum. Puasa nih jam 12 sahur. Kayak adzan asar sahur. Sampai maghrib buka. Itu kurang bicara. Jadi sahur deh. Oke. Guys umur 10 tahun sahuran apa nih? Mata supaya di kampung mah puasa sebelum. Bila mana dur beduk buka sahur puasa deh gitu. Kita sahur jam 4 puasa dari sahur tengah poe puasa dari terus buka. Oke, geus usia 16 17 tahun pirang rek sahur 4 kali. Saya kan disebut pakis alaiha ghairu teh. Tansiah adalah tadrijiyah. Pengembangan itu adalah pentahapan. Itu masa tufulah. Yang kedua, masa anak itu dari 7 sampai 10 tahun. Ini disebut masa tamyiz. Anak sudah bisa membedakan benar, salah, kasar, halus, wajib, haram, sudah bisa. Karenanya pada usia ini rentangan 7 sampai 10 wa fariqu fil madoji'i, pisahkan anak laki-laki dengan anak perempuan tempat tidurna tong sakasur. Itu tarbiyah. Anak usia 9 tahun begitu hadis Nabi. Usia 10 tahun Rasul menjelaskan jika tidak mau sholat pukul. Kenapa dipukul? Karena otaknya sudah mulai tamyiz, dapat memisahkan benar salah, sekalipun tamyiznya tamyiz nakis, daya pembedanya masih belum sempurna. Terus maju 10 sampai dengan 14. Ini disebut masa murahaqah. 10 sampai 14. Pada masa ini ditandai anak itu cinta lawan jenis. Anak laki-laki bogoh ke anak awewe, budak awewe resep ke budak laki. Mun sakola kelas sabaraha? 10 dugi ke 14. SD kelas berapa? 10 tahun. Kelas 5. 14 tahun berarti mun sanawiyah mah kelas 1. Kelas 1 kelas 2. Berarti usia dari SD kelas 5 kelas 6 ini masa mencintai lawan jenis. Karena itu tong heran lamun budak-budak balik sekolah ceurik bari lihat ditanya nah jajan CF aya keneh kunaon atuh make ceurik kabogoh direbut batur eta budak kita dapat gitu ngomong budak gede
Nah, dari masa 1 sampai 14 tahun ini belum menjadi mukallaf. Tidak ada tuntutan adalah wajib, tidak ada tuntutan haram. Baru masa perkembangan awal. Nah, sekarang 14 sampai 16 tahun. 14 sampai 16 tahun Nasi Urwan menyebutnya masa buluk, masa balik. Terkena di sini taklid tuntutan. Maka cirinya selain mencintai lawan jenis plus ayat tambahan 13 lebih ke 16 step ditambah ayam kawin. Maka kayak laguna. Betul. Mulai ayam kawin, tapi otaknya belum begitu. Kakak hayang kawin termikirkan kumaha marabana. Biasanya lamun di daerah ompungan 14 ke 16 tahun teh sekarang kawin. Tahun 84 cengkuring KKN Kabanten daerah Pundar Andir barudak kelas 6 SD perempuanan geus kawin aneh SD berarti usia 11 tahun berarti 14 padahal kita tadi. Nah, dari 16 sampai 40 itu tadi disebut syabab teh di hadis. Ya mak syabab. Jadi syabab masa perkembangan mental dari 16 tahun sampai 40 tahun. Inilah masa kematangan. Kalau dilihat dari sini, maka Islam tidak mengajarkan menikah dini. Dan menikah dini itu bisa jadi tidak akan menimbulkan dan melahirkan rumah adalah surga. Jadi harus usia kematangan 16 sampai dengan 40 tahun. Keinginan untuk menikah sudah ada, perhitungan bagaimana ke depan sudah ada, batas pondok obat bulu. Nah, dari obat 1 sampai tidak terbatas itulah masa syekh, masa kakek-kakek, masa nenek. Dari 41 ke sini, nah fisik turun, mental pun juga turun. Maka Islam memerintahkan kalau mau berumah tangga, coba perhatikan mental. Mental harus pas, yaitu pada masa syabab. Tapi kalau ternyata mental pun belum siap, syabab pun sudah datang, apa kualitasnya? Maka Sayyid Sabiq menyebutnya adalah saum imsak ani jawaz. Karena saum sunat itu banyak, ayat Senin Kemis, ayat saum Daud, ayat Tasumah, ayat Asyura. Kalau mau kawin can siap terus kudu saum naon? Nama nate saum nahan hayang kawin. Gara-gara teka, tadi dengar. Sabara poe saumna teu batas. Eta mah. Nah harek berurutan atau nabi terurutan bebas gitu. Engke bila mana sudah siap, maka tong saum baik. Naon hubunganna saum jeung hayang kawin? Ari nu saum teh teu tuang teu leueut. Ari teu tuang teu leueut teh awak jadi leuleus.
lamun awak lulus eueuh kahayang. Nah, itu hubungan hati nanti. Hubungan teh maka kusaum mengurangi keinginan. Eta supaya sila kieu cambogana naon kami we da Allah membeungarkeun mah. Dan keke kami dia beunghar saramahan. Nah, ini konsep sebenarnya konsep bertentangan dengan Quran. Karena Quran menjelaskan waliyastafif, hendaklah menahan diri alladzina la yajiduna nikaha, orang yang belum mendapatkan materi untuk nikah, hatta yughniyahumullahu min fadlihi, sehingga Allah nanti membuat dia menjadi siap, kaya, mempunyai siap materi untuk melaksanakan pernikahan. Jadi dengan demikian benar. Kelak tonggokan nikah, coba usaha kelak, lamun geus nikah kira-kira rek kumaha niatan materi, itu benar. Apabila mental sudah siap, materi sudah siap, kemudian pernikahan, inilah akan jalan dengan sendirinya dengan kedewasaan. Berarti nah, untuk mencarinya, mental siap, materi siap, pasangannya belum ada, mencari. Cara mencarinya ditunjukkan juga oleh hadis Nabi. Kalau mencari istrieun nu buluna opat, lain berarti botak opat rambutnya. Nabi menjelaskan turkahul mar'atu li arba'in, 5 liha hartana, wali hasabiha turunana, wali jamaliha rupana, wali diniha agama. Kalau bisa tempat-tempatnya cari, ya turunan, ya rupa, ya harta, ya agama. Tapi mencari istri numasa, milih yang beragama, nanti kamu akan unggul. Kalau kita memilih turunan, lantaran turunan lurah teh bapana, maneh nama ke RT aja. Jadi salah milih. Lamun milih harta, ayeuna beunghar isukan bisa miskin. Lantaran sakabeh harta aya di imah, emas aya di imahna kabuluan ludes. Maka aya di alus, bulu mayangna beuki alus, sikihna beuki panjang, diadukeun beuki gagah. Lamun aki-aki nu geus kolot, kongkorongokna keredek, diadukeun elehan gitu. Maka gitu. Jadi daya nilai. Lamun gajah beuki kolot, gadingna beuki panjang, disimpen di istana, hargana mahal. Aki-aki nu geus kolot, gadingna daya nilayan, disimpen teh lain di istana, di astana. Nah, lantaran ari rupa mah erek kolot, maka teu aya dina Quran nu disebutkeun dini geulis malaya. Geus kolot mah pasti mah aya oge dina Quran mah nini teh geulis. Nini urut geulis. Mantap. Aya nini urut geulis artina pernah geulis ngan ayeuna mah teu. Maka disebut dalam Quran al-qawaid minan nisa. Wanita qawaid. Lu aya wanita qawaid. Wanita qawaid teh nu kenal marugima
tabqa baqiyatu jamaliha nya eta nini nu geus eueuh sesa geusna. Jadi tombol geus sesa ge jadana kitu Quran menyebut apabila usia lanjut hilanglah kecantikan dan kegagahan. Maka jika beragama itulah yang menghantarkan kebahagiaan. Hadis ieu sok dijadikan dalil oke keur milih pilalakieun. Istri milih picarogieun, caroge milih pi istrieun. Padahal ieu hadis teh tunkahul mar'atu. Nya. Mar'ah perempuan. Lain laki. Ai laki kumaha? Ai laki mah milih pisarakieun mah leuwih ti eta. Nah kumaha? Hasan bin Ali ditaros ku salah seorang jami kuring boga anak perempuan loba nu hayang mana lalaki tunggu dipilih pikeun pisarakieun. Maka jawabanana jauhi liman yattaqillah. Jadi pisarakieun mah nu kudu dipilih teh nu paling takwa. Teu cukup beragama. Sahabat ai beragama cantan takwa. Ari jalma nu takwa pasti beragama. Sabab ngajaga diri. Nah, hari pisarakieun kudu bertakwa ka Allah lantaran manehna rek jadi pamimpin. Maka kudu takwa. Jadi karena dari ayat-ayat Al-Qur'an waj'alna lil muttaqina imam. Jadi kudu jadi imam. Ari imam teh tina kalimat amma ya umum. Ari amma ya umum teh artosna bertumpu diteladani. Al-um ibu itu artinya indung nu diteladani. Al-um beda jeung indung nu ngalahirkeun. Lamun ibu yang melahirkan namina al-walidah. Tapi ibu yang melahirkan belum tentu dia sebagai teladan di dalam rumah. Makanya dia hanya mampu menjadi walidah tapi tidak bisa menjadi ibu karena kalau adalah ibu yang diteladani. Sama aja bapak. Lamun bapak yang menjadi penyebab anak lahir itu namanya wali. Tapi kalau bapak yang mendidik, yang membesarkan, yang mengembangkan, anu ngajaga, ngariksa nepi ka dewasa, eta nu kitu ngaranna al-abu. Kata hiji al-abah jeung al-um itu. Ari abah nu ngadidikna, ari ibu suri tauladanan. Maka lahirlah dina perkataan orang Arab al-ummu madrasatun. Ibu itu adalah sekolah bagi anak. Maka kalau kurang yang disebut umi, ya budak, kudu aya naon sih teladan budak. Lamun kurang hayang jadi al
di mana tanggung jawab urang dalam mendidik anak. Tapi lamun sakadar bisa ngalahirkeun, tapi geus ngalahirkeun culeos, tidak ada pendidikan, itu namanya walid. Lamun geus ngalahirkeun culeos, teu aya suri tauladan di seorang ibu yang mengandung, itu hanya sekedar walidah. Nah, bisa lakian teh jadi imam. Imam itu artinya harus bertumbuh sebagai suri tauladan. Nah, ternyata milik bisa lakian mah leuwih dibandingkan milik istrieun. Ari istrieun mah beragama lantaran manehna rek dididik ku salakina. Tapi ari salaki mah rek ngadidik, maka manehna kudu jadi suri tauladan, dia harus menjadi imam. Makanya saya lebih cenderung tun kahul mar'atu li arba'in mah keur milik istri. Tapi keur milik cara mah jauhiha liman yattaqillah. Baru nanti di sana akan ada mana sebagai pendidik dan mana sebagai suri tauladan. Nah, itu memilih istri lalu memilih suami. Muncul pikiran menang henteu lamun istri leuwih di hiji kawin hiji kencan geus mikir wah. Beristri lebih dari satu ajak pikir di sini. Sebab perlu oke jelaskan. Siapa yang dijelaskan itu kira-kira dijelaskan. Berisi lebih dari satu adalah taat dulu bisa. Islam membolehkan taat dulu bisa, tapi bisa dilepaskan asal mulanya dengan pemeliharaan anak. Asal nanti seseorang laki-laki dia kafilul yatam, dia sebagai pemelihara anak yatim. Dia mesti sayang terhadap anak yatim, gitu. Nah, teu kagok nikahnya ke anak yatim, teu kagok nikahnya anak yatim. Lain aja lucu. Jadi itu kata itu bukan perintah. Konteks usul kata itu bukan perintah. Daripada anjing menyakiti anak yatim lebih nyeri, mereka kami 2 kilo kaki, anu lain. Sebab kan nyeri dia mana lebih gede. Seperti kalau kamu menikahi yang lain 2, 3 atau 4, takut untuk tidak adil, pawah tidak datang hiji, kalau menikah lain, takut tidak adil, cukup 1. Ditambah lagi ayat Allah An-Nisa ayat 129. Walam tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastu. Sekalipun kamu bersikeras untuk bersifat adil, mengawini adil itu
dirasakan nikmat oleh sepihak, tapi tidak nikmat oleh yang lain. Sabab eta disebut pengadilan. Begitu putusan pengadilan tok diketok palu, ada orang yang merasa puas, tapi tidak memuaskan hukum itu bagi tah maka kermanusiaan mah adil, tantang itu menyenangkan dua pihak. Tapi ai al-qisto untuk mencapai perasaan adil itu nggak mungkin di antara wanita itu. Tapi sekalipun kita tidak bisa adil, fala tamilu kullama yatin fatadaruha kalmu'allaqah. Kamu jangan terlalu condong pada yang satu, meninggalkan yang lain, sehingga yang ini kalmu'allaqah seperti gantungan kalhurdo kahandap. Disebut boga salaki da aya salakina. Disebut boga salaki da aya salakina. Disebut boga salaki da diantep. Ini yang disebut kalmu'allaqah. Bisa kan? Kalau sepuh jajan sapoe sejuta, kalau marah sejuta, bisa kan? Itu namanya pupuk sakit. Tapi pelebah al-adlu fil mahabbah, rasa adil dalam rasa cinta itu nggak bisa. Nggak bisa. Nyaruakeun bogona antara nomor dan nomor sama 50%. Bisa. Bisa, mau. Aku percaya, tanyakan ke Gus. Al-haddu minal qalbi. Melah hati. Karena hati. Itu masalah. Karena jangankan kita, Nabi sendiri menyadari ketidakadilan dirinya terhadap istri-istrinya. Nabi. Maka Nabi mengatakan, Allahumma inna hada qasmi bima amliku fala tu'akhidni bima la amliku. Allahumma ya Allah, inna hada, inilah pembagianku bima amliku yang aku mampu membagi-bagi di antara istriku. Fala tu'akhidni, maka janganlah kau menyiksaku bima la amliku, dalam hal yang aku tidak mampu. Saya doa teh. Lantaran saya doa arek ya. Kayak rumus nah. Ya mana Nabi? Nah karena itu taat itu bisa di dalam Islam, memang boleh, tapi tidak berupa amar. Sebagian ahli fikih menyebutnya al halal yusbihu